Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa 'azzim wa karrim 'ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nustarakum ya ahlul batin wa ya nubah wa ya darwa nur ya rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ditakdirkan oleh Allah bersama-sama berkumpul bermunajat membaca susunan dzikir ratibul haddad. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita ini, dicatat sebagai tabungan simpanan kebaikan kita yang abadi, yang akan kita nikmati hasilnya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mulai masuk mengenai pembahasan mengupas mengenai zikir yang kedua daripada susunan ratibul haddad, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 zikir digabung dalam satu kalimat. Kemarin sudah kita bahas bahwa ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-baqiyatus shalihat atau simpanan kebaikan yang kekal insyaallah. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan zikir ini, karena zikir ini sangat agung dan sangat banyak sekali riwayat hadis maupun riwayat dari para sahabat mengenai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada zikir ini. Ya. Maka dikatakan di sini wa qala shahibur ratib fi nasaihi, dan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad, penyusun kitab ratib ini, dalam kitab beliau, karya beliau berjudul Nasaih Ad-Diniyah. Beliau mengatakan wa min afdhali anwa'i dzikri wa ajma'iha, dan yang termasuk dari zikir-zikir yang paling afdal, dari bentuk-bentuk zikir yang paling utama dan yang paling meliputi segala macam zikir keutamaannya, yaitu ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kata beliau, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam ketika aku diisrakan oleh Allah. Ya, sebagaimana kita sudah sering mendengar mengenai sejarah kisah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa beliau diminta untuk menjadi imam sholat yang makmumnya adalah para nabi dan para rasul. Maka kemudian beliau diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati langit lapisan demi lapisan, yang setiap lapisannya itu beliau bertemu dengan para nabi-nabi pilihan. Maka di satu lapisan langit beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, faqala-li, berkata kepada saya Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, abrik ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Ya, maka kita jawab alaika wa alaihi salam. Masya Allah ya, kita orang Jogja ini dapat salam dari Nabi Ibrahim kan? Lewat siapa? Kalau tidak lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Makanya kita ini jadi mulia karena Nabi kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum anna jannata thayyibatun turba. Dan sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya surga ini tanahnya sangat subur, tanahnya sangat bagus sekali. Ya, kenapa bisa mengatakan gini? Nabi Ibrahim sudah ngicipi surga, ya, sudah ngicipi surga. Azbatul ma, airnya sangat segar, airnya tawar, tidak tercampur dengan rasa yang lain. Kalau rumahnya dekat laut, biasa air yang sumurnya asin, ya. Kalau kita di sini mungkin air pump, ya kecampuran rasa apa Pak? Pipa besi, Pak. Ya. Nah ini kata Nabi Ibrahim, di surga itu airnya sangat tawar dan segar, ya. Kemudian wa anna birasahat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kabarkan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad bahwa tanamannya surga itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa qala alaihi salatu wassalam, hadhil kalimatul arba man qalahunna ghurisat lahu bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Maka keempat kalimat ini, ya, yang keempat ini barang siapa yang mengucapkannya, melafalkannya empat kalimat ini, maka Allah bangunkan setiap satu kalimatnya satu pohon di surga. Masya Allah. Tadi kita mengucapkan berapa kali Pak? 3 kali. 3 dikali 4 berapa Pak? 12 pohon sudah tumbuh di surga untuk kita. Amin Allahumma amin. Kemudian diriwayatkan lagi, ya, wa warada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yahtutna al-khataya kama tahuttu syajarata waraqaha. Dikatakan lagi bahwa kalimat ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, orang yang mengucapkannya akan rontok dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon merontokkan dedaunannya yang kering. Seperti hadis yang kemarin kita bawakan, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memukul pohon yang kering lalu berguguran daun-daun yang kering, maka dikatakan orang yang mengucapkan kalimat ini rontok dosa-dosa dan kesalahannya seperti pohon ini merontokkan daun-daunannya yang kering. Bahwa ada diriwayatkan lagi annaha mujibatun lil jannah. Kalimat ini akan membuat orang yang suka mengucapkannya menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Wa annaha birasul jannah, kalimat ini adalah tanaman-tanaman surga. Wa annaha ahabbul kalam, dan kalimat ini adalah ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annaha afdhalul kalam, dan dipandang sebagai kalimat zikir yang paling utama. Masyaallah, ya. Wa annaha ta'dilu mi'ata raqabah. Kalimat ini bernilai seperti membebaskan 100 orang budak. Sekali mengucap, sekali mengucapkan. Wa mi'ata farasin, dan kalimat ini jika diucapkan sekali bernilai seperti kita menghibahkan, menghadiahkan kuda-kuda perang. Ya, dengan bisa ketahui, ya, kuda perang itu pasti dipersiapkan kuda yang paling baik. Sampai dikatakan di sini musri'ah fi sabilillah, kuda-kuda perang yang disiapkan untuk jihad fi sabilillah. Kudanya bukan kayak kuda yang di Tawangmangu, ya Pak. Kudanya kuda yang larinya kencang, yang kuat fisiknya untuk menempuh perjalanan jauh, ya. Kemudian wa mi'ata badanah muqalladah mutaqabbalah, dan sekali membaca ini
diganjar pahala seperti kita berkorban 100 ekor unta yang gemuk. Masya Allah. Wala tadaru dzamban. Dan orang yang membaca ini tidak ada lagi dosanya, bersih dosanya. Wala yasbiquha amal, dan tidak bisa ditandingi pahala dengan amal yang lain atau dengan zikir yang serupa. Wa annaha tujzi 'anil Qur'an, karena kalimat ini diambil dari firman Allah kitab suci Al-Qur'an. Fafham anna hadza liman qalaha marrah. Fahamilah, kata Habib Abdullah Haddad, semua pahala yang disebutkan tadi akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang mengucapkannya satu kali. Nah, semakin banyak mengucapkannya, maka semakin berlipat itu pahala untuk orang yang mengucapkan. Ya, maka kalau kita sudah tahu begini, eman-eman ya Pak ya. Kalau setiap hari cuma mengucapkan satu kali, minimal 100 kali di luar ratib. Gitu. Amin Allahumma. Amin. Kemudian dikatakan oleh dalam kitab Mujibatur Rahman, dikatakan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, pernah Rasulullah duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, khudu junnatakum, hai para sahabatku, ayo persiapkan tameng-tameng kalian, perisai-perisai kalian. Bingung sahabat, masih duduk kok suruh siap-siap menyiapkan tameng. Maka lalu mereka berkata, ya Rasulullah, apa ada musuh yang mau datang ya Rasulullah? Maka kata Rasul, bukan. Maksud saya adalah tameng yang akan melindungi kalian dari api neraka. Bukan tameng untuk perang, untuk menghadapi musuh, bukan. Tapi tameng ini lebih dari itu, dia akan melindungi kalian dari panasnya api neraka. Apa itu? Yaitu tameng itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna yatina yaumal qiyamah, maka kalimat itu nanti akan datang di hari kiamat. Pahalanya itu dia akan melindungi orangnya dari panasnya api neraka, dan dia adalah simpanan-simpanan yang baik. Ini hadisnya sangat kuat ya. Alhamdulillah. Kemudian wafil muhadzab, disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Ini mudah-mudahan kita dengar banyak riwayat ini, kita ingat ya. Kalau ingat nanti insya Allah tambah semangat ya. Syukur-syukur dicatat ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yastati'u ahadukum an ya'mala kulla yawmin mithla Uhudin amala. Siapa di antara kalian ini, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, yang bisa melakukan amal yang pahalanya setiap hari sebesar 1 gunung Uhud? Ayo, siapa yang bisa? Katakan Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di kota Madinah. Insya Allah yang belum pernah sampai kota Madinah, mudah-mudahan insya Allah tahun ini semua bisa berangkat haji umroh insya Allah. Amin Allahumma amin. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km dikali 3 km, besar sekali. Itu baru luasnya, belum tingginya. Ya. Siapa yang bisa, kata Rasulullah, punya amal harian pahalanya sebesar gunung Uhud? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah di antara kami ini yang mampu? Kita ini kan lemah, ya. Kita ini apa bisa melakukan amal yang sebegitu hebatnya? Maka kata Rasulullah SAW, kullukum yastati'u. Setiap dari kalian per orang ini pasti mampu, pasti bisa dapat pahala sebesar itu, kata Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, buat mana? Apa itu ya Rasulullah? Amal apa itu ya Rasulullah? Ya, maka kata Rasulullah SAW, Subhanallahi a'dhamu min Uhud. Sebenarnya kata Rasulullah, sesungguhnya
Ucapan kalian subhanallah itu pahalanya lebih agung, lebih besar dari gunung Uhud. Walhamdulillah a'dham min Uhud. Ucapan kalian alhamdulillah kelihatannya santai ya, kelihatannya ringan, habis makan, habis minum, alhamdulillah. Itu pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud. Wala ilaha illallah a'dham min Uhud. Ucapan kalian la ilaha illallah itu juga lebih besar dari gunung Uhud pahalanya. Wallahu akbar a'dham min Uhud. Dan ucapan Allahu akbar itu pahalanya juga lebih agung daripada gunung Uhud. Makanya ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengajar ketertinggalan kita dengan umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, Pak, ratusan tahun. Ya, Masya Allah, sampai diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu khitan umur 25. Masya Allah, 25 tahun dalam riwayat. Nah, kalau sekarang umur 25 sudah punya anak. Ya, kalau ada orang dihitan umur 25 tahun yang nyunat kabur memang takut ya. Nah, ini untuk mengejar ketinggalan usia kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sebesar-besarnya amalan-amalan yang ringan yang bisa kita lakukan menjadi pahala yang besar. Nanti tetap umat Nabi Muhammad SAW di akhirat adalah umat-umat yang terdepan, umat-umat yang amal ibadahnya paling bagus, dan nanti yang paling pertama masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Nah, insyaallah ini kita akan lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bermanfaat, menambah semangat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa selalu istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah kekalkan di dalam hati kita kecintaan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.